Oke, halo guys, balik lagi sama gue Haji. Hari ini gue mau update canas striata yang waktu itu gue dapat dari hasil mancing limbata di sawah. Kalau kalian udah nonton vlog gue, kalian pasti tahu kalau pas mancing limbata di sawah itu gue bukannya dapat canas limbata, malah dapat canas striata. Hari ini gue bakal update kondisinya gimana. Dia masih hidup alhamdulillah, dan rencananya sih bakal gue masukin ke salah satu tank yang ada di ruko gue, dan bakal coba gue progres. Bakal coba gue latih mentalnya apakah dia bisa flaring apa enggak. Jadi kita lihat dulu aja lah kondisinya sekarang kayak gimana. Oke, jadi ini kondisi si canas striatanya. Ini masih gue taruh ember tempat biasa gue naruh makanan si Jack. Ini nanti rencananya bakal gue masukin ke salah satu tank tempat cana blue pulcra gue yang masih kecil, dan nanti cana blue pulcra gue yang kecil tuh gue pindahin lagi ke tank yang lebih kecil, dan tank yang sebelumnya dipakai sama cana blue pulcra gue yang ukurannya 40 cm itu bakal gue masukin si canas striata ini. Jadi sekarang gue mau nyuci dulu si akuarium kecil yang bakal gue pakai buat cana blue pulcra. Jadi nanti kalau si cana blue pulcra udah pindah tank ke yang lebih kecil, si canas striatanya ini bisa masuk. Oke, ini akuariumnya udah gue cuci. Jadi nanti cana blue pulcra gue yang ukurannya masih 6 cm itu gue bakal taruh di akuarium ini, dan nanti akuarium bekas si cana blue pulcranya itu barulah gue pakai buat si canas striata. Oke, jadi ini cana blue pulcra yang bakal gue pindahin ke akuarium yang kecil ini. Jadi nanti si canas striata yang kemarin gue hasil mancing ini gue masukin ke akuarium yang ini, dan si cana blue pulcra ini karena masih kecil jadi gue masukin ke dalam sini. Kebetulan gue juga masih ada ini sisa pasir merah yang udah gue cuci, ini belum gue pakai. Jadi nanti ini gue bakal pakein ke akuarium yang kecil buat si cana blue pulcra, karena ya cana blue pulcra ya lumayan bagus lah kalau dikasih pasir merah. Kalau pasir hitam sebenarnya gue juga ada sih, tapi gue lebih milih di pasir merah. Jadi ini nanti pasirnya bakal gue masukin ke akuarium yang ini, terus gue isi air, baru si cana pulcra ini gue pindahin ke sini, dan nanti si ini masuk ke dalam tank ini. Kira-kira begitulah. Oke, jadi canas striatanya lagi gua aklimasi dulu. Ini lagi gua aklimasi, dan ini bakal gua coba kasih obat hijau sama ketapang tipis supaya dia itu jadi lebih cepat buat adaptasinya. Untuk obat hijaunya sih dari anjuran pemakaiannya ini cukup kalau untuk pencegahan sih itu 2 tetes per liter. Ini gue kurang tahu berapa liter ya, karena gue nggak tahu ini berapa liter. Gue asumsiin aja ini akuariumnya isi airnya tuh mungkin 4 literan. Nah ini kan nggak gue isi full, jadi mungkin karena ini kalau misalnya lihat ini 2 tetes untuk 1 liter pencegahan, berarti kita kasih 8 tetes. Itu 2 3 sini 4 5 6 7 8. Oke, tuh yang 8 kayaknya kebanyakan, tapi nggak apa-apa. Oke, setelah gue kasih obat hijau, gue juga bakal kasih ketapang tipis supaya jadi nanti dia pas masuk ke akuarium itu jadi lebih cepat buat adaptasi. Ketapangnya dikit aja, mungkin ya tipis aja lah. Oke, cukup lah. Jadi nanti kita tunggu 5 menit, terus kita masukin si canas striatanya. Tapi ini airnya nggak akan gue masukin juga, karena ini airnya tuh bawa kotoran gitu, jadi nanti ikannya aja yang bakal gue masukin. Nah, ini si canas striatanya udah gue masukin tadi setelah gue aklimasi, terus airnya juga gue kasih obat hijau, terus ini gue kasih ketapang tipis. Nah ini sekarang kondisinya kayak gini. Ini dia masih mager gini, masih stres, wajar sih ya, namanya juga ikan tangkapan alam. Cuman sebenarnya kalau waktu pas gue pancing sih ya, di bagian atas kepalanya itu ada luka. Nah sekarang ini udah lumayan sembuh. Nah nih, ngapain dia? Mulai ngerespon tangan apa mau flaring dia? Ini sekarang rencananya bakal gue coba kasih makan dulu dia pakai ulat Hongkong ini, apakah dia mau makan apa enggak. Soalnya kalau gue kasih pelet atau makanan-makanan kering itu udah pasti nggak akan dimakan. Cuman kalau dikasih ulhong atau cacing sih kayaknya peluang untuk dimakannya tinggi sih. Tapi karena gue nggak punya cacing tanah dan adanya ulhong, ya udah jadi gue bakal coba kasih ulhong dulu. Ya, tapi menurut gue dia adaptasinya lumayan loh. Ini dia nggak mager, nggak mojok, dia masih mau berenang-berenang. Bahkan tadi tuh di awal-awal dia mau nyamperin tangan gue loh. Jadi ini gue optimis banget nih bakal bisa ngebuat dia flaring nih. Tapi gue nggak tahu si canas striata bisa flaring apa enggak. Cuman nanti bakal gue coba latih lah, minimal dia aktif lah, nggak mageran. Kalau yang bagusnya sih dia bisa sampai flaring. Oke, kita sekarang coba kasih makan dulu si
sih bakal gue coba kasih ulat Hongkong. Bagusnya sih yang warna baru ganti kulit ya, cuman nggak ada, ya udahlah kasih yang mana aja dulu. Ini kan juga buat ngetes aja sih dia mau makan apa enggak. Bentar, kita coba langsung masukin. Gue masukin 2 biji. Nah, kita lihat dia mau makan apa enggak. Ini soalnya dari pertama kali gue tangkap hari Sabtu kan, waktu gue mancing. Ini soalnya dari pertama gue tangkap hari Sabtu itu pas gue mancing, dia belum gue kasih makan sama sekali nih. Makanya sekarang baru gue coba kasih makan nih. Mau apa enggak dia? Kita pantau dulu. Masih aman, belum. Kayaknya dia nggak ngelihat ya ada makanan yang gerak. Bagusnya sih harusnya kasih cacing tanah ya supaya dia mau makan ya. Cuman nggak ada cacing tanahnya, cuma ada ulat Hongkong doang nih, dicuekin doang nih dia nih. Oke, kita tunggu beberapa saat, nanti kalau udah mau makan bakal gua update lah kondisinya. Ini sekarang lampunya gua matiin, jadi gua bakal lihat apakah dia mau makan apa enggak. Soalnya tadi sih kemungkinan dia nggak mau makan tuh karena ada lampu gitu, dia masih apa istilahnya nggak nyaman lah sama keberadaan lampu. Nah ini sekarang lampunya udah gua matiin, masih gua pantau nih dia mau makan apa enggak. Terpantau sih dia belum mau makan ya, itu di bawah ulhongnya satu nih dia tenggelam, terus di atas juga satu masih belum disentuh sama sekali nih. Apakah dia masih belum mau makan guys? Ini gelap karena lampunya gua matiin nih, soalnya gua takutnya tuh dia nggak mau makan tuh gara-gara tadi ada lampu. Nah sekarang lampunya gua matiin, ternyata dia tetap nggak mau makan, jadi mungkin dia masih belum mau makan. Nanti bakal gua coba kasih makan mungkin besok kali ya, besok bakal gua coba kasih makan lagi. Kalau belum mau juga, wah itu nih gue agak bingung juga nih, takutnya dia mati kalau nggak makan terus. Tapi semoga aja dia nggak mati ya dan mau makan. Gue masih project gue nih harus berjalan nih ngebuat Canas striata ini mau flaring sih. Oke, nanti kita coba lanjutin lagi dan update gimana kondisinya. Oke, jadi ini kondisi Canas striatanya setelah beberapa hari. Kayaknya sih dia udah mulai mau makan, soalnya setiap gua kasih ulhong hidup itu gua diemin semalaman tuh ulhongnya pagi-pagi udah nggak ada, tuh masih ada sisa-sisanya sih di belakang gitu, tapi kayaknya sih udah kemakan. Tapi mungkin dia emang masih mager aja sih, ini dia masih kayak stres atau mungkin masih adaptasi juga. Tapi kalau untuk masalah makan dia udah mau, jadi menurutku ini udah perkembangan yang baik lah buat si Cana hasil mancingnya. Apalagi nih kalau kalian bisa lihat sebenarnya di bagian kepalanya itu ada luka, cuman nggak kelihatan sih sekarang. Ini kan udah waktu itu pas airnya baru masuk atau pas gua baru masukin si ikan ini kan udah gua kasih obat hijau ya sama air ketapang tipis. Dan nanti ini semoga sih dia moga-moga cepat adaptasi ya, cepat berenang lah, dia nggak mojok di pojokan kayak gitu terus. Oke, mungkin segitu aja kali gua update si Canas striatanya. Nanti untuk kedepannya mentalnya kayak gimana, apakah dia udah mulai berenang bakal gua update lagi. Tapi untuk sekarang setelah beberapa hari ini, dari beberapa hari setelah gua mancing ini, dia kondisinya kayak gini sih, udah mau makan tapi masih mager dan mojok aja. Oke, jadi kayaknya segitu dulu aja deh buat video update kondisi si Canas striatanya. Untuk nanti kedepannya kayak gimana bakal gua update lagi. Mungkin kalau dia udah mulai berenang atau dia mulai flaring ya, kalau bisa bakal gua update lagi kondisinya gimana. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.